اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. Mari. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kiram, bapak-bapak jamaah pengajian sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM beserta jajarannya yang mudah-mudahan selalu ada dalam penjagaan Allah. Mohon maaf atas keterlambatan. Jadi pulang jam 12 ya, biasa rutinan habis ziarah ke makam Syekh Sultan Hasanuddin ke Maulana Yusuf, datang jam 12 malam ya sama santri. Insyaallah yang hadir di sini kita mudah-mudahan istiqomah ya. Yang selanjutnya, baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, judulnya adalah tawakal dan sabar. Di dalam hadis muttafaqun alaih, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Masjid Nabawi, maka baginda Rasul melihat ke atas langit. Kenapa baginda Rasul melihat ke atas langit? Uridat alayyal umamu faja'ala yamurru nabi wa mahu rajul. Jadi baginda Rasul itu melihat ada satu laki-laki dan satu orang, satu nabi dan satu orang. Jadi baginda Rasul dikasih tahu, kata malaikat Jibril, baginda Rasul, angkat kepalamu ke atas langit. Itu ada siapa? Itu siapa Jibril? Itu seorang nabi dan itu umatnya. Udah lewat dari timur ke barat tuh jalan di atas awan. Di atas awan. Terus baginda Rasul, wan nabiyyu ma'ahu rajulani, baginda Rasul lihat. Itu siapa itu? Itu nabi dan umatnya cuma dua. Lewat lagi. Jadi jalan di atas udara, di atas awan, tapi kelihatan. Terus wan nabiyyu ma'ahu rahtu, ada satu nabi dengan rombongan, beberapa golongan gitu. Itu siapa? Itu nabi dan umat. Wan nabiyyu laisa ma'ahadun, ada nabi enggak ada umatnya, dia sendirian aja. Oh, mungkin itu yang termasuk 124.000 nabi yang tidak diwajibkan untuk dakwah. Terus faro'aitu sawadan kasirun sadal ufuk. Malaikat Jibril, itu siapa itu coba? Banyak sekali itu. Kata malaikat Jibril ngasih tahu itu Nabi Musa dan kaumnya. Oh. Nah, selanjutnya faro'aitu sawadan kasirun sadal ufuk undur hakada. Faro'aitu sawadan kasirun sadal ufuk fakila. Itu banyak sekali, ada lagi sampai baginda Rasul itu lama lihatnya karena nunggu itu dari timur sampai barat sampai habis nggak kelihatan. Ini siapa? Ini banyak amat. Terus nabinya mana? Kata baginda Rasul, kata malaikat Jibril, haulai ummatuka, itu umat engkau, itu umatnya engkau, itu engkau nabinya. Subhanallah, ternyata memang sudah dikasih tahu waktu di Madinah, umat Rasulullah itu saking banyak-banyaknya sampai baginda Rasul itu bukan pegal ya. Itu siapa banyak amat? Itu menandakan tidak ada lagi umat yang paling banyak adalah umat baginda Rasulullah SAW. Terus itu kategori yang mana? Dikatakan oleh malaikat Jibril dan baginda Rasul sampaikan, wa maha ula isabuna alfan kuddamahum yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Itu yang tadi engkau lihat di atas udara itu 70.000 umat-umatmu yang sudah lebih dulu masuk surga tanpa hisab. Termasuk siapa? Abu Bakar Siddiq. 70.000 itu
campuran dari mulai sahabat, dari mulai tabi'in, gabungan tuh tabi'in dan umat salafus saleh. Terus ada tambahannya lagi nanti 400.000 ada yang masuk surga tanpa hisab. Tapi di sini ada syarat. Yang masuk surga tanpa hisab itu ada syarat. Kata baginda Rasul syaratnya humul ladina la yatatayyarun. Apa? Dia tidak menggunakan ilmu burung. Begini Bapak-bapak. Tatayur itu sudah terkenal waktu zaman jahiliyah. Orang jahiliyah nih Arab nih. Kalau mau berangkat nunggu burung di atas. Kalau burung terbangnya ke arah kanan, berarti kita harus melanjutkan perjalanan. Boleh berjalan hari ini, tatayur itu. Kalau burung terbangnya ke arah kiri, nih tatayur, kata maksud baginda Rasul, jangan berangkat, pasti kita akan celaka. Itu nggak boleh. Itu pakai ilmu tatayur, ngitung hari ya, awas itu. Kata baginda Rasul, selama orang masih menggunakan ilmu tatayur, dia mau perjalanan mengandalkan terbangnya burung itu ke kanan, maka melanjutkan perjalanan. Coba kalau ada yang sakit, gimana? Burung ke kiri, nggak boleh. Aduh, ada yang sakit, orang tua nggak jadi. Nah itu termasuk yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW, memakai ilmu burung. Jadi kalau pengen berangkat, memang ada hari-harinya, tapi jangan menggunakan kaidah ilmu burung. Kalau ke kiri semuanya gimana? Tiap hari ke kiri aja burungnya terbang. Nah itu nggak boleh. Yang kedua walayastarkun. Nah istarkun itu ruqyah. Nah sempat kaget. Aduh masa nggak boleh ruqyah? Oh ternyata di dalam tarjihnya walayastarkun. Baginda Rasul melarang ruqyah. Tapi ruqyahnya apa? Ruqyah zaman jahiliyah. Apa ruqyah zaman jahiliyah? Ada orang lagi sakit, ditaruh boneka, ditaruh menyan, nah jauh jamil ya, ditaruh buhul-buhul tali, terus dia menggunakan mantra, tidak diperbolehkan. Tapi ketika yastarkun itu maksudnya, tapi ruqyah menurut syariat, ketika ada orang yang sakit, dibacakan ayat kursi, dibacakan falak bin nas, dibacakan surat al-ikhlas, dibacakan ayat Al-Quran. Sebab baginda Rasulullah SAW mengatakan, aku pernah diruqyah ketika disantet oleh Ki Asom, Lubaid bin Asom, oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jadi baginda Rasul itu ketika sakit 6 bulan, itu datang 2 malaikat hampir tiap hari mengobati baginda Rasul. Urkika Muhammadan, urkika Rasulullah. Kata malaikat Jibril, aku hampir tiap hari meruqyah baginda Rasulullah SAW. Jadi yang meruqyah baginda Rasul itu siapa? Adalah malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril pun dikasih tahu oleh Allah, diberikan tahu, sampaikan supaya baca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu maka 6 bulan langsung sembuh. Nah, yang dimaksud yastarkun di sini adalah ruqyah yang bacaan mantra. Si legeterep si amuratal, nah itu. Si tal si amuratal, jauh pang deketkeun. Ada itu mantra-mantra Pak, saya punya dikasih. Tapi itu enggak boleh. Baik. Terus walayak tahun. Nah, walayak tahun itu apa? Menyembuhkan dengan besi panas. Yaktun. Yak tahun itu dari zaman baginda Rasul itu memang zaman jahiliyah ada. Jadi kalau orang sakit, luka atau apa, pakai besi panas. Nah, nanti si material itu tersedot oleh panas. Nah, di sini pendapat ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kalau yang ada yang begini, boleh mengutakan yak tahun kalau keadaan terdesak. Contoh ini luka, banyak beling-beling di lukanya. Dengan besi panas, maka ini si beling-beling ini akan keluar, contoh ya, besi panas atau apa, maka itu boleh dalam keadaan darurat. Tapi kalau meninggalkan itu lebih utama. Jadi ada ulama berpendapat, tapi memang sepakat sebagian banyak menggunakan pengobatan yak tahun itu pakai besi panas itu memang tidak diperbolehkan. Yang disunahkan itu apa? Yang pertama adalah berpengobatan alternatif apa? Berbekam. Terus apalagi pengobatannya? Puasa, ada itu pengobatan. Sumu tasihu,
puasalah kalian engkau maka akan sehat, berbekam. Terus puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Apalagi terapi alternatif, bangun malam, mandi malam. Jadi para ulama-ulama dulu itu kalau mandi pertama 2, kalau malamnya jam 1, kalau untuk sorenya maghrib. Maghrib menjelang Isya mandi itu. Apa kata ulama dalam kitab Tazkiratus Syadidah? Liyaqdhatun naum, liyaqdhatu qiyamul lail, supaya semangat bangun malam. Itu kenapa sehat-sehat, itu terapinya puasa. Terus apalagi tadi apa, bekam, yang ketiga bangun malam. Dan bapak-bapak perlu diketahui para wali-wali itu gemuk-gemuk. Coba lihat, jangan jauh-jauh di foto-foto aja ya. Kenapa mereka gemuk? Karena hatinya memang selalu senang dalam beribadah. Saya rasa gitu ada dalam kitab. Kenapa mereka gemuk gitu? Kalau saya mah kena angin kali ya. Kenapa para ulama kalau misalnya itu gemuk? Karena mereka itu kalau ibadah senang, bahagia, bukan beban. Bukan berarti kurus kalau ibadah beban ya, bukan. Jadi senang, hatinya senang terus, subhanallah. Ya mudah-mudahan ya, walaupun kita belum sampai menjadi kekasih Allah, tapi mudah-mudahan kita mencintai orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Nah itu syaratnya itu. Nah terus wa ala rabbihim yatawakkalun, sudah jadi jelas ya. Tidak tatoyur, tidak yastarkun, tidak yaktun, dan mereka semata-mata semuanya tawakal kepada Allah. Datang Ukasah. Ukasah, ya Rasulullah, ud'ullah ayaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan dong saya pengen seperti rombongan itu yang di atas. Maka baginda Rasul berdoa. Ini di Masjid Nabawi posisinya. Allahumma ja'alun minhum, ya Allah, mudah-mudahan engkau jadikan Ukasah termasuk golongan yang 70.000 itu. Masuk tuh kategori. Ada yang baru bangun. Baru bangun, kucur, datang keluar. Ya Rasulullah, summa qama rajulun akhar faqala ud'ullah ayaj'alani minhum. Ada sahabat yang baru bangun tidur, keluar ngajar, ya Rasulullah, aku doakan seperti yang di atas itu. Kata baginda Rasul, sabaqaka biha Ukasah. Aduh, terlambat kamu tidur sih katanya. Kamu sudah didahului oleh Ukasah. Jadi kamu belum termasuk orang yang dijamin masuk surga. Masuk surga sih, cuman bukan termasuk al-mubasysyaru bil jannah. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita bacakan daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana ini ada baginda Rasul merasa kagum. Ajaban li amril mu'min in amarahu kulluhu lahu khairon. Baginda Rasul itu merasa kagum terhadap umatnya, mau dapat musibah, mau dapat nikmat itu baik. Mau dia jatuh miskin, mau dia jatuh fakir. Ketika tahun 98 orang yang tadinya kolong merat, itu ternyata 98 itu orang itu sampai mau beli susu anaknya susah. Itu banyak kejadian ternyata. Tapi kalau yang beriman, mau tadinya jatuh miskin, mau jadi fakir, ini baik. Mana? Walaysa dzalika li hadin illa lil mu'minin. Orang yang mempunyai mental seperti itu, itulah orang-orang mukmin. In asabathu syara'an syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'an sabara. Terus apa lagi? Fakana khairan lahu. Ketika suatu kebaikan datang kepada dia, dapat uang banyak, istri cantik, sehat, anak sehat-sehat, terus semuanya sakinah mawadah warahmah, rizkinya lancar, terus dia syukur. Terus wa in asabatu doro usabahu. Doro itu kelaparan, dapat musibah nggak berhenti, fakir begitu lama, miskin begitu lama, susah begitu lama, sabaro dia sabar. Kata baginda Rasul, fakana khairul lahu, itu orang sebaik-baiknya umatku. Subhanallah. Kan makanya ada dalam hadis Rasulullah, kalau pengen jadi wali itu gampang, kata baginda Rasul. Apa? La yakhafuna idza khafana nasu, enggak merasa takut walaupun banyak orang menakut-nakutinya. Itu tanda waliullah. Dia takut hanya kepada Allah dalam jalur benar. Diteror, mau diancam, mau dibunuh. Diteror, mau dibunuh, mau diancam, pokoknya dipitnah, dijatuhkan mentalnya, disebarkan keburukan-keburukannya padahal tidak terbukti. Biasa aja, enggak ngaruh, enggak ngepek. Oh itu tanda ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum
yahzanun. Nah itu, jadi cuman memang susah ya, subhanallah. Baik, yang selanjutnya Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini ternyata saya baru baca semalam ini hadis yang ini. Hati manusia itu kata baginda Rasul, inna qalba ibni Adam bikulli wadin syu'batun. Lembah. Kalau setiap lembah itu Bapak-bapak suka ada, kalau setiap lembah itu suka ada ini enggak? Kayak ranjau gitu. Kalau syu'bah itu dalam artian ada beberapa lubang ya, nah gitu. Kalau di lembah biasanya suka ada lubang-lubang ya, lubang-lubang yang mengakibatkan kita terperosok kan gitu. Ada airnya, ada binatang buas, atau juga ada memang itu tidak ada apa-apa. Nah, ternyata di dalam hati manusia itu seperti lembah, dan di hati manusia itu ada syu'ab. Syu'ab itu ada bolong-bolong celah, ada celah-celah maksudnya. Jadi setiap lembah itu ada celah-celah kan Pak ya, bolong-bolong kecil kan. Nah, faman attaba'a qalbahu asyu'aba kullaha, ternyata manusia itu banyak bolong-bolong Bapak-bapak, celah-celah yang ada potensi masuk ke dalam celah-celah jantung dada hati kita. Nah, terus bagaimana? Famani taba'a qalbahu asyu'aba, kalau dibiarkan itu celah-celah tidak diisi dengan keyakinan kepada Allah, dalam arti begini, lam yanalillahu bi'aywadin ahlakahu. Jadi ternyata saya kaget. Jadi celah-celah yang bolong ini akan kotor ketika di dalam hati ini selalu mengharapkan kepada manusia. Jadi bahaya itu ternyata. Minal kabair, wa Allah ya karim. Minal kabair ini bagi penceramah-penceramah ya terutama. Minal kabair, dosa besar kalau misalkan di dalam hati kita ada perasaan mengharapkan kepada orang lain. Curhatnya sama orang. Apalagi ceramahnya harus DP dulu. Aduh, saya kalau enggak DP 3 juta enggak mau datang. Waduh, itu rusak itu. Akhir zaman Bapak-bapak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya baru tahu itu hati kotor itu ternyata. Kalau misalkan dia mengharapkan benar-benar terhadap tomak manusia makhluk. Ini ada syu'ab. Maka si bolong-bolong itu akan semakin diisi oleh kekotoran itu, kotor tuh. Terus Waman tawakkula 'alallah kafahu asyu'aba. Kalau dia benar-benar tawakal kepada Allah, kafahu asyu'aba, maka yang bolong-bolong itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan nur cahaya tawakal. Maksudnya apa? Kafahullahu taala mauna hajatihi, Allah akan cukupkan apa yang dia butuhkan. Dalam artian begini, ini agak tinggi bahasa. Begini, hati diibaratkan sebagai lembah. Baik, setiap lembah pasti ada celah-celah yang bolong. Begitupun hati, ada celah-celah yang bolong. Ketika hati kita mengharapkan terhadap manusia, terus apapun curhat kepada manusia dengan cara otak dan akal kita, maka bolong-bolong, celah-celah yang ada di hati kita itu nanti akan dimasuki oleh kotoran toma. Kotoran tuh rasa takut yang berlebihan, hasad, nantinya dengki. Nah, ketika di dalam hati kita, ketika kita miskin, fakir, enggak bisa makan, full hanya tawakal kepada Allah, maka nanti yang akan memasukkan celah-celah itu nur, cahaya keyakinan daripada Allah, maka pasti hatinya disebut gina nafsi, hatinya akan dikayakan oleh Allah, yashrah sadrahu, hatinya akan diluaskan oleh Allah. Paham ya sampai sini ya? Jadi semakin kita tawakal kepada Allah, maka hati kita akan semakin dibersihkan daripada kotoran-kotoran. Dan itu susah. Coba semuanya itu. Mudah-mudahan ada kalau dalam sholat itu, wajburni, ya Allah tambahlah kesalahan-kesalahan dalam perilaku kami. Wajburni, ya Allah tambahlah kesalahan, ditambal dalam ibadah-ibadah kami. Kalau di kantor lambat aja, kok ini lambat sih gaji sama gitu ya, nggak di mana-mana. Aduh, tanggal muda itu, bilang tanggal muda udah termasuk
Ya Allah, saya ceramah ke sini kok nggak pernah dibayar. Awas, itu kotor hati. Sebab kata di dalam surat di firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya para pendakwah-pendakwah itu in ajriya illa ala rabbil alamin. In ajriya illa ala Allah. Mereka tidak akan mendapat upah kecuali upah itu semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan ya lindungi kita semua. Allah lindungi para kiai, para ulama, termasuk saya, mudah-mudahan diberikan step by step, pelan-pelan, sedikit-sedikit untuk ditanamkan rasa ikhlas. Susah itu ikhlas itu dan enggak bisa disampaikan. Ikhlas itu dalam kitab hikam maksusun minallah ila abdihi mayasya. Ikhlas itu sesuatu hal yang spesial, anugerah daripada Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nggak bisa ikhlas diomongin saya ikhlas, nggak bisa. Itu urusan dia dengan Allah. Baik. Yang selanjutnya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya darabahu qaumuhu fa'admuhu wa huwa yamsahu dama an wajhihi. Ibnu Mas'ud menyampaikan sanad muttafaqun alaih, seakan-akan aku teringat memori dahulu. Baginda Rasulullah SAW aku melihat ketika baginda Rasul menghikayatkan, menceritakan para nabi-nabi daripada seluruh nabi-nabi yang benar-benar berkorban di jalan agama Allah. Saya pengen nanya sama bapak-bapak, ada gak seorang nabi yang pernah ditimpukin? Ada gak seorang nabi? Nabi Adam pernah ditimpukin sama kaumnya? Enggak. Nabi Soleh pernah ditimpukin gak sama kaumnya? Enggak, pakai batu. Nabi Hud, terus siapa lagi? Nabi Nuh, Nabi Isa dikejar-kejar tapi nggak sampai kena pukul, nggak sampai kena lempar, dikejar-kejar. Tapi ada seorang nabi yang pernah ditimpukin. Siapa? Fa'admuhu wa huwa yamsahu dam'an wajhihi. Ada gak seorang nabi dia dipukuli sejauh 13 kilo? Ini hadisnya. Jadi cara dipukul begini Pak. Taif itu kan jarak 70 kilo dari Masjidil Haram ke Taif. Itu jalan kaki. Datang ke sana, disambutnya, tadinya baik-baik pas menyampaikan risalah ilahiyah, itu marah. Kanan, ya tipe begini, ini baginda Rasul, kanan, kiri, belakang. Yang nimpuk gini, itu 13 kilo, nggak berhenti. Dari sini kemana tuh? Baginda Rasul itu lari 13 kilo, yang nimpukin di pinggir, di belakang, nggak berhenti. Yamsahu dama'an wajhihi, dan baginda Rasul beberapa kali mengusap darah yang mengalir ke wajahnya, diusap lagi. Nggak berhenti, ini bocor bapak-bapak. Baginda Rasul itu bocor kepalanya itu, udah berapa bocor, usap lagi, usap. Itu di jalan itu mengusap sambil lari-lari, darah ngalir terus diusap, karena nggak berhenti. Jadi berhentinya orang Taif nimpukin Rasul kecapean 13 kilo. Pas udah 13 kilo jauh juga, akhirnya balik. Ada gak seorang nabi ketika tubuh fisiknya sudah kena, dia berdoa seperti ini, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, semoga engkau ampuni kaum-kaumku. Padahal ini kaumnya, yang disebut kaumku udah masuk Islam belum? Nah, makanya ulama, orang Nasrani, orang yang non-Islam di akhir zaman itu tetap umat baginda Rasulullah SAW. Ini ngambil dari sini. Kok kenapa itu? Iya, setiap manusia yang hidup di akhir zaman itu umat Rasul. Namun ada yang dapat hidayah, ada yang belum dapat hidayah. Fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengetahui. Nabi Nuh yang ditimpukin bukan Nabi Nuhnya, kapalnya. Enggak berani sama Nabi Nuh. Kalau baginda Rasul, baginda Rasulnya. Tapi kalau Nabi Nuh, kapalnya memang bapak-bapak. Mohon maaf, itu Nabi Nuh bikin curuh
suruh nyari nanam bibit. Nanam bibitnya 100 tahun. Nanam bibit pohon jati. Bukan satu, banyak. Terus suruh nunggu 100 tahun. Udah gitu ngebangun kapalnya 100 tahun baru beres. Jadi itu kapal ditimpukin. Ditimpukin bukan pakai batu, mohon maaf, kotoran manusia. Kebayang nggak? Yang ngebersihinnya Nabi Nuh sendirian. Aduh. Tapi Nabi Nuh beda. Kesel. Langsung minta doa celaka. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin dayaro. Kesel, capek-capek bikin perahu dari nanam 200 tahun ditimpukin pakai kotoran. Bilu yang ngebersihin. Itu kira-kira lebih dahsyat mana baginda Rasul dengan Nabi Nuh? Lebih dahsyat baginda Rasul. Kalau baginda Rasul fisiknya kan yang dihantam. Kalau Nabi Nuh kapalnya nggak ada yang berani. Tapi bedanya baginda Rasul walaupun fisiknya doa hidayah. Kalau Nabi Nuh doa kebinasaan, itu bedanya. Baginda Rasulullah SAW dengan umat-umat terdahulu. Apa artinya? Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin dayaro. Ya Rabb, jangan engkau sisakan orangnya, 7 turunnya putus katanya. Jangan sampai punya turunan. Hancurkan zaman ini sampai rumah-rumahnya tanah habiskan. Benar, dikabul. Makanya ada yang mengatakan kita ini turunan Nabi Nuh. Fase kedua. Fase pertama Nabi Adam, fase kedua Nabi Nuh. Sebab pada zaman itu manusia yang hidup hanya 83 orang. Enggak ada habis yang lainnya. Jadi Nuh kita ini 2 fase. Turun Nabi Adam, turun Nabi Nuh alaihi salam. Turunan dari siapa? Dari Syam. Syam itu warnanya kulit sawo matang. Hidup nanti yang berketurunan Timur Tengah, Timur Asia. Sedangkan Ham itu kulitnya orang Afrika, bapak moyang Afrika. Sedangkan Yapisia mereka adalah punya anak namanya Turki. Itulah keturunan orang-orang Eropa. Makanya Turki itu 2 belah, ada Asia, ada Eropa. Nah itu asbabun nuzul daripada 4 anak daripada Nabi Nuh alaihissalam. Baik, kita lanjut tentang masalah tawakal. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana kalau misalkan ada orang yang meninggal? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Tidaklah seorang jiwa manusia tidak semata-mata dia meninggal kecuali memang sudah sempurna rizkinya. Sudah cukup rizkinya sampai situ. Ada orang meninggal memang sampai di situ rizkinya. Jadi meninggalnya manusia berbarengan memang sudah saatnya di situ terakhir rizkinya. Makanya kenapa kalau orang-orang yang super kaya, kalau menurut mata manusia, Elon Musk ya, kekayaannya sekarang sampai 6.000 T ya. Biasanya itu pada panjang umurnya bapak-bapak. Orang-orang kayak gitu panjang umurnya tuh. Umurnya pada panjang biasanya. Oh. Siapa lagi kalau zaman dulunya tuh Firaun. Kaya raja 400 tahun. Ada namanya orang kaya Syaddad bin Ad umurnya 1000 tahun. Sekaya-kayanya orang sepanjang-panjang umur nanti ada waktunya dia memang sampai situ rizkinya. Nah makanya orang yang meninggal itu berbarengan memang sampai di situ rizkinya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta yang ditinggalkan itu sudah milik istrinya, milik anak-anaknya. Baik, oleh karena itu kata baginda Rasul, ala ingatlah fattaqullah wa ajmilu, kalian harus takut kepada Allah, wa ahsinu fi tahsili rizki wala lagwa fi talabihi. Kalian harus mencari rizki yang halal, mencari rizki yang baik, menghasilkan rizki, jangan mencari rizki yang buruk. Nah pertanyaannya, jadi sebetulnya saya udah malas kalau ada orang yang menanyakan, Kang, Bang riba enggak? Udah malas saya jawabnya itu. Kalau saya bilang haram, yang di perumahan kan urusan dengan bank semua, bener gak? Perumahan-perumahan ya, seluruh perumahan yang ada di dunia mungkin kan itu urusan sama bank. Kalau sudah urusan sama bank ya haram, udah ada urusan.
Makanya dalam artian diminimalisir. Kita memang sudah tersistem oleh orang-orang musuh-musuh Allah. Jangan itu. Pajak harus berani mengatakan haram. Pajak itu haram. Di Islam itu nggak ada pajak, ada namanya zakat. Nanti STNK ganti pakai zakat. Zakat ceprot aja ya. Zakat mobil. Aduh enak itu kayaknya ya. Allahu Akbar. Maksudnya diminimalisir ketika kita ada yang mengatakan nanti kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis di akhir zaman itu uang akan banyak, tapi untuk mencari uang halal sangat sulit. Betul. Pernah ulama sampaikan di akhir zaman hari ini uang itu banyak berseliweran, tapi untuk mencari yang halal sangat sulit sekali. Mudah-mudahan bapak-bapak yang bekerja, insya Allah dan saya yakin itu semuanya uangnya halalan thayyibah, halalan thayyibah. Walaupun andai saja bekerja ini, sebab itu bukan kemauan kita, tapi kemauan mereka sudah yang tersistem mati. Mudah-mudahan dengan sholat kita, dengan sedekahnya bapak-bapak, dengan zakatnya bapak-bapak, dengan membiayai anak-anak pendidikan, insya Allah itu menjadi amal perbuatan wajburni, dan mudah-mudahan Allah tambal kesalahan-kesalahan dalam ibadah kita dan usaha kita. Yang selanjutnya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir karena ini saya mau jemput anak ya, libur ya. Dulu yang jam 7:30 harus ada di sana katanya. Baik. Yang selanjutnya, min sa'adati ibni Adam. Ini cetakannya kali ya. Kalau yang enggak tahu, min sa'adati ibni Dam, daripada kebahagiaan anak berdarah. Maksudnya apa? Untuk kita harus teliti ya dalam, kadang cetakan gitu bapak-bapak harus teliti. Terutama produksinya nih. Awas. Darul Fikar dulu masih lurus. Darul Fikar dulu masih lurus. 75% dibeli sama Wahabi. Agak ngaco. Ngaconya apa? Banyak kitab yang dirombak. Itu ngaconya, kurang ajar. Padahal mah udah aja cetak yang awalnya. Makanya hati-hati. Kata apa kayak Mufti Ali, kalau bisa beli kitab itu produksi daripada Mesir. Jangan Libanon. Libanon itu sudah banyak yang disusupi cetakan dari Syiah. Itu ada bapak-bapak kalau pengen tahu pengarang, penyusun kitab Bulughul Maram itu Syiah Jaidi. Baru tahu ya? Yang nyusun kitab Bulughul Maram itu Syiah Jaidi, pakai Mufti Ali menyampaikan. Terus kalau bisa beli yang dari Mesir, Fathul Bari gitu. Jadi banyak Syiah bikin Fathul Bari ada, Sahih Bukhari bingung gitu. Orang mau bikin Sahih Bukhari ada, dia nyatet mentarjih juga. Ya Allah, hati-hati itu kan ya. Kalau misalkan di dalam kitab Fathul Bari masa ada mencela-cela Sayyidina Abu Bakar. Ini Fathul Bari kayak pada siapa ini? Oh ternyata yang bikin Syiah. Hati-hati itu. Pintar mereka itu. Kalau polos-polos aja ya repot. Nah di sini mungkin cetakannya. Oh iya ada. Kita bacakan. Min sa'adati ibni Adam ridahu bima qadallahu lahu. Daripada tanda-tanda kebahagiaan anak cucu Adam, ridahu bima qadallahu lahu. Dia selalu rela apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Rela bapak-bapak ketika contoh nih bapak-bapak dari kecil pengen jadi apa? Pengen jadi kiai contoh. Saya kecil tuh pengen jadi astronot. Kelas 1 SD pengen jadi apa? Pengen jadi astronot. Nggak jadi, rubah pengen jadi punya ilmu agama. Apapun yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, kepada yang hadir di sini, itu cara terbaik Allah menempatkan kita kemaslahatan di dunia. 2. Awas. Wa min saqawati ibni Adam tarkahus istikharatullah. Awas. Tanda-tanda orang yang celaka enggak mau musyawarah, enggak mau minta keputusan kepada Allah. Maksudnya apa? Enggak mau istikharah. Awas nih, kenapa? Mohon maaf. Bapak-bapak, kalau misalkan ada yang ngajakin bisnis, kan kadang-kala begini, ada orang persahabatan lama kan? Tapi track pecah, betul gak? Gara-gara apa? Uang, bisnis itu sudah rahasia umum.
Kenapa enggak istikharah? Baginda Rasul itu mau beli sendal istikharah. Musyawarah sama Siti Aisyah. Apalagi bisnis, apalagi apapun. Baginda Rasul mau beli sendal istikharah. Dalam arti ini pelajaran buat kita. Untuk masalah hal-hal terkecil baginda Rasul istikharah, apalagi untuk masalah besar. Tuh. 2 pilihan perempuan. Walaupun kita sangat mencintai itu wanita, ada pilihan istikharah. Walaupun satu istikharah, minta maslahat kan dalam doa istikharah, ya Allah kalau ini baik bagiku dan bagi dia dan ini baik menurutmu, ya Allah makalah pertemukan aku dengannya. Jadikan kalau ini buruk menurutmu dan buruk menurutmu, maka aku pasrahkan kepadamu. Nanti kalau kita istikharah, nanti ada cara Allah. Tahu-tahu di tengah perjalanan putus. Kemarin ada kasus bapak-bapak, hari ini aturan saya nikahin orang. Nikahin. Ya Allah. Ini baru kejadian. Pas ditanyakan ini gimana acara? Pak nggak jadi, udahan kata. Saya nggak mau ngomong itu undangan kayak gimana, udah kesebar, saya nggak mau, udah cukup. Putus Pak, itu kan sembar undangan ya. Ini hari Kamis putusnya, nggak tahu Allah alam. Nah, itu mungkin nggak istikharah. Kebayang itu udah sebar undangan mungkin, udah bayar. Awas itu ya Allah. Udah cukup, nggak mau denger lagi saya. Udah datang ke rumah orangnya, Kang putus katanya. Nggak jadi, udahan katanya. Allah. Makanya segala sesuatu kita harus istikharah. Ada yang begini bapak-bapak, orang kan kebanyakan kemakan sama omongan manusia. Ini orang baik, orang jujur. Sekarang hampir nggak bisa ngebedain mana orang baik, mana orangnya pakai peci kan, pakai sorban, pakai apa. Ternyata Allahu Akbar. Makanya untuk menyaring ini semua, agar kita enggak mudah ditipu oleh musuh-musuh Allah, istikharah. Jangan tinggalkan istikharah. Allah Allah. Ada aja bapak ke rumah, datang orang bawa AJB, bawa surat. Pokoknya Pak Ustadz, ini saya tolongin, pokoknya bayarin berapa. Pas diperiksa, sertifikat saya, sertifikat batur. Coba itu. Emang lagi nggak punya uang itu, hati-hati. Nah terus apalagi? Wa min saqawati ibni Adam sakhatuhullahu bima qadallahu lahu. Dan daripada tanda-tanda celaka anak cucu Adam, dia benci apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadis sambungan daripada hadis ini. Kata baginda Rasulullah SAW, awas, jangan sekali-kali engkau mengatakan wa in asobat kasyai'un, ketika engkau mendapatkan musibah, fala taqul. Contoh mobil kita nabrak, jeprut aja. Ya. Jangan, coba kamu pakai mobil kecil, enggak pakai bis. Jangan ngomong gitu. Coba kamu lewat jalan biasa, enggak lewat jalan tol. Jangan ngomong gitu. Coba aja kita jalannya jalan yang lurus, enggak jalan ganggang. Jangan gitu. Ini semuanya law anna fa'altu kana kada wa kada. Nah itu maksudnya. Kalau kita ngomong begini tadi, coba saja kita enggak jalan hari ini, mungkin kecelakaan. Jangan ngomong gitu. Apa? Walakin kul qaddarullah. Sudah, ini semuanya sudah takdir Allah. Kita mampir ke tukang nasi uduk, terus ternyata yang ngasih tukang nasi uduk wanita cantik, kul qaddarullah. Subhanallah. Mana Pak Haji Oon? Enggak ada ya. Kul qadarullah. Satu apapun yang terjadi itu sudah ketentuan Allah. Terus apa lagi? Wa ma syaa fa'ala fa inna lam tuftah amalu syaiton. Kalau ada orang yang ngomong begini, aduh, coba saya kalau usaha, mungkin saya rekening saya banyak, mungkin saya banyak uang. Jangan bicara seperti itu. Wa inna fa inna lau, kalimat lau itu adalah kalimat daripada bisikan setan. Kalau lagi berantem sama istri gimana? Kadangkala setan ngebisikin, coba saya nikah sama itu. Gitu kan setan ya. Itu ibu-ibu biasa. Kalau bapak-bapak enggak setia. Saya nyesal nikah sama kamu. Coba saya kalau nikah sama mantan saya, betul gak? Itu mah perempuan ya yang ngomong gitu.
Itu hawa setan. Tiup kupingnya pakai alam nasroh, pas tidur tapinya. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Awas ya. Jangan kalau lagi misalkan kadang ada kesel, ada apa dengan istri, jangan sekali-kali ngomong seperti andai saja. Nggak boleh itu. Andai saja saya nikah dulu sama wanita yang paling cantik di sekolah Purwakarta, kata Pak Agus ya. Ada. Jangan gitu Pak Agus. Itu semuanya sudah qadarullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi saya langsung Bapak-bapak ya, saya langsung pamit. Pengennya memakan dulu, jam 7 harus ada di tempat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.